Halo ladies and gentlemen, balik lagi sama aku Regina di sini. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu, semoga selalu dalam lindungan Tuhan dan segala sesuatu yang kalian usahakan bisa dipermudah. Amin. Aku mau sapa dulu untuk subscriber baru. Terima kasih sudah subscribe channel ini. Semoga bahagia. Kalau misalnya kalian memang udah subscribe lama dan selalu setia nonton setiap harinya, thank you so much. I love you. Oke. Sorry kalau misalnya ada noise karena aku lagi nyalain kipas angin karena ini gerah. Oke. Kali ini Regina bakal kasih pick up file. Ya udah lama banget gak kasih pick up file ya, ada kali 2 minggu. Ya terus gitu karena ada kesibukan. Jadi kali ini Regina bakal kasih kalian tentang pokoknya overall 2022 ya kamu ya gitu tuh. Di sini seperti biasa Regina siapkan 3 file. Yang pertama itu ada Blue Howlite. File kedua ada Lapis Lazuli. File 3 ada Clear Quartz. Oke. Seperti biasa pilih dengan intuisi. Kalau misal kalian butuh waktu, kalian bisa pause video ini, setelah itu langsung jump up ke timestamp nanti yang Regina sediakan. Oke, sampai jumpa di file kalian. Bye. Hello ladies and gentlemen, bagi kalian yang pilih file nomor 1 yaitu Blue Howlite, aku rasa di tahun ini bagi kalian yang lagi struggle kemarin-kemarin tentang kesehatan kalian, kayak misalnya kamu lagi sakit apa, atau mungkin hati kamu yang sakit misalnya kayak gitu. Pokoknya segala sesuatu yang sakit itu diganti jadi kesehatan sih. Entah itu mental kamu yang sehat, entah itu fisik kamu yang sehat gitu. Tapi terutama sih aku rasa kalian-kalian yang punya ada penyakit bawaan kayak gitu ya, itu agak mulai berkurang intensitasnya atau memang hilang sama sekali gitu loh, bener-bener kayak ada pemulihan lah di dalam situ. Oke, di tahun ini kita lihat nanti ceknya dari segi kehidupan, karir sama cinta juga gitu ya kalau misal kelihatan. Dan gimana nih kalian ininya apa? Tahun baruannya. Oke, di sini ada Ten of Swords, ada Ten of Wands, ada King of Pentacles, ada the Wheel of Fortune, ada Two of Cups. Oke. Iya. Jadi di tahun 2022 nanti, bukan nanti, sekarang ya. Di tahun ini tuh kalian overall itu mungkin bakal ngerasa capek ya, bakal ngerasa lebih capek, ngerasa lebih kayak yang aduh saya sudah habis-habisan gitu tuh, berusaha gitu loh untuk mencapai tujuan saya, ibarat kayak gitu. Tapi tenang aja gitu, apapun yang kalian usahakan di tahun ini, misalnya kamu lagi usaha ada proyek apa gitu kan, atau mungkin lagi studi, atau mungkin lagi apa ya, kamu lagi ya intinya lagi memperjuangkan sesuatu lah gitu tuh. Perjuangan kamu nggak bakal sia-sia sih gitu. Terus di sini juga ada completion, jadi kemungkinan ada karma yang sudah lengkap atau karma yang memang sudah dibayar gitu loh di tahun ini. Ataupun mungkin sebenarnya kamu sudah membayar itu di tahun lalu dan sekarang tinggal menikmati hasilnya gitu ya. Jadi kalau misalnya tahun lalu kamu ngerasa habis-habisan, kamu ngerasa kayak diri kamu tuh capek banget, terus banyak banget kayaknya cobaannya gitu ya, tapi kamu udah bisa laluin itu dan kamu masih hidup sampai sekarang gitu, ibarat kayak gitu, berarti kamu di tahun ini tinggal nerima hasilnya aja gitu loh. Di sini aku ngeliat ada kestabilan finansial juga, jadi kalau dari segi uang kalian nggak perlu khawatir karena kalian bisa berbagi sama orang-orang sekitar, kamu bisa berbagi untuk diri kamu sendiri juga kayak gitu. Kamu mau jajan bisa, kamu mau beli apa bisa gitu tuh, kamu mau memenuhi keluarga gitu kan dengan keuangan bisa gitu. Di sini juga ada keberuntungan kalau nggak salah sekarang ada Jupiter transit deh. Jadi kemungkinan karena Jupiter adalah planet of luck atau planet keberuntungan gitu loh, dan aku lihat di sini juga ada the Wheel of Fortune. Jadi roda yang tadinya kamu ada di bawah habis-habisan naik ke atas gitu loh. Jadi dia ada saatnya kamu bersinar. Tahun-tahun ini adalah saatnya kamu menikmati atau enjoy banget sama hidup kamu kayak gitu. Dan aku lihat di sini juga ada cinta yang bakal datang juga. Kamu ada pemenuhan batin sih pokoknya secara cinta ya, secara percintaan gitu, secara romantik. Kamu bakal nemuin seseorang. Kalau kamu sekarang jomblo gitu kan,
kamu mungkin bisa dapetin orang yang potensial di tahun ini gitu tuh untuk dijadikan pasangan gitu ya. Dan itu merupakan kayaknya sih soulmate kamu yang bakal datang gitu ya. Soulmate kamu. Terus kalaupun kamu yang sekarang sudah berumah tangga atau memang sudah married ya kayak gitu, udah gak single lagi, jadi di tahun ini kamu bakal lebih banyak ngabisin waktu sama pasangan, kamu lebih banyak quality time-nya, kamu juga apa ya, lebih sering kayak pacaran lagi deh gitu. Jadi ada romansa gitu ya. Itu yang aku lihat, karena ada 10-10 berarti kan ini sudah selesai karma kamu sudah dibayar gitu loh. Tapi kalau misalnya kalian di tahun-tahun sebelumnya santai-santai aja, biasa-biasa aja gitu kan, mungkin aja di tahun-tahun ini agak ada pergolakan dulu. Setelah itu mungkin pergolakan cuma sampai di bulan Juni, ataupun kalau nggak ada di bulan Juni, adanya di bulan Oktober nanti, Oktober 2022 nanti gitu. Itu adalah pembersihan kamu total terakhirnya gitu, completionnya atau pelengkapnya, udah endingnya gitu. Jadi disesuaikan aja apakah kamunya sudah digubrak-gabruk di tahun kemarin atau belum gitu. Jadi kalau misal belum berarti di tahun ini. Tapi jangan khawatir, setelah digubrak-gabruknya kalian mesti bisa dapetin blessingnya juga kok. Santai aja. Gak usah takut. Di sini ada Cupid's Arrow. Di sini Healthy Choices, ada Mask. Oke. Tadi kan aku ngecek soal kehidupan ya, Terus sekarang kalau misalnya tentang karir sendiri, untuk mencapai tujuan atau untuk mencapai jabatan yang kamu impikan gitu kan ibaratnya, atau pekerjaan yang memang kamu suka, yang memang menurut kamu bisa kamu jalanin atau settle sampai di depan bertahun-tahun nanti kayak gitu, kamu mesti bisa ini sih, bisa dapetin itu di tahun ini kayak gitu, asalkan paham gitu apa yang kamu pengen, apa yang seandainya bikin kamu nyaman kayak gitu. Karena ini ada earth sign itu tentang, biasanya ada Taurus di situ, itu tentang kenyamanan. Jadi kamu usahakan untuk cari pekerjaan yang memang nyaman untuk kamu. Jadi kalau misalnya seandainya ada pekerjaan yang gajinya lumayan tapi nggak nyaman gitu, misalnya kayak terlalu banyak tekanannya atau gimana kayak gitu, terus kalian tuh nggak cocok di bawah tekanan kayak gitu, mendingan cari yang lain yang lebih, walaupun gajinya misalnya cuma UMR aja kayak gitu ya, tapi kalian bisa enjoy gitu loh kayak gitu. Karena nanti bonusnya juga bakal ngalir sih walaupun kalian dapet UMR gitu sih, gitu ya untuk karirnya. Terus di sini juga hati-hati sama orang yang yang suka gaslighting gitu, atau orang yang suka pasang topeng, ataupun mungkin kamunya ya yang nggak bisa mengeluarkan apa yang kamu rasakan, misalnya kayak gitu ya, nggak biasa untuk nunjukin apa yang kamu rasain di tahun ini. Mendingan kalian dipelajari lah gimana caranya kalian bisa lebih open lagi sama orang kayak gitu. Di sini juga ada healthy choices. Tadi yang aku bilang, apapun itu, entah itu pekerjaan, entah itu di kehidupan gitu kan, kamu cari sesuatu yang memang bisa bikin kamu self love-nya lebih tinggi lagi kayak gitu. Jadi jangan sampai kamu kerja lembur gitu, kamu sendiri nggak bisa ngejajanin diri kamu karena saking sibuknya, ataupun kamu pun nggak bisa kayak misalnya kayak kamu pegel-pegel gitu ya di depan komputer atau gimana, kalian nggak diurut atau dipijit kayak gitu, massage kayak gitu ya. Jadi kamu harus bisa pilih sesuatu yang memang bikin kamu tuh nyaman, bikin kamu tuh bisa lebih happy sih di tahun ini. Karena tahun itu adalah tahun-tahunnya kalian nge-chill atau tahun-tahunnya kalian enjoy things gitu. Jadi jangan sampai kebebani gitu loh. Walaupun memang nanti di depan sana tuh mungkin ya, kalau kalian yang tahun kemarin yang nggak digubrak-gabruk, di depan sana mungkin bakal ada hal-hal yang bikin capek. Tapi justru itu, kalau misalnya kalian bikin capek terus kalian bawa stres kan gimana. Jadi kalian harus bisa enjoy things gitu loh, gitu ya. Terus di sini juga have faith, love is coming. Jadi tuh aku udah bilang kalau misalnya kalian itu bakal ada cinta yang datang buat kalian kayak gitu ya.
Dan kayaknya nih orang ini sangat-sangat potensial. Orang ini memang sudah mengincar kamu dari awal gitu loh. Jadi siap-siap, siap-siap bagi kalian yang jomblo. Terus di sini ada when was the last time I couldn't stop laughing and or smiling. Oke, tuh. Jadi memang kayaknya ada indikasi kalau kamu tuh kurang bisa enjoy things gitu loh. Kayak kurang bisa apa ya? Kurang bisa nikmatin hidup kamu karena di sini ditanya kapan terakhir kamu ketawa, kapan terakhir kali kamu senyum kayak gitu loh. Karena memang gini ya, ada loh orang yang ketika senyum, ketika ketawa gitu dia narik cintanya, dia narik rezekinya kayak gitu. Jadi hanya simpel ketawa dan nikmatin hidup aja kayak gitu. Karena memang ketika vibrasi kamu bagus kan, kamu narik segala sesuatu yang kamu pengen gitu loh. Gitu. Jadi ditanya tuh, tahun ini tuh temanya nanya ke diri sendiri, kapan terakhir kali aku ketawa, kapan terakhir kali aku tersenyum gitu ibaratnya. Senyumnya tulus ya, bukan senyum kayak senyum-senyum yang dipaksain kayak sinetron-sinetron gitu ya, gitu tuh, bukan. Tapi yang benar-benar kalian bisa ketawa lepas, bisa nikmatin hidup ini tuh kapan gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian terakhir kali, wah lama banget tuh kak gitu tuh, akhir-akhir ini aku suka fake smile kayak gini-gini, oh berarti kamu harus bisa cari waktu atau bisa tahu momen lah gitu. Sayang gitu loh, satu tahun gini kalian dikasih kesempatan untuk bisa enjoy gitu loh. Tapi kalau kaliannya terlalu baper, terlalu kayak kaku banget gitu loh sama hidup, ya nggak enak juga kan gitu ya. Oke, itu tadi untuk hasil readingnya. Untuk file 1, untuk zodiak sendiri di sini ada Libra, Aquarius, Gemini, ada Aries, Leo, Sagittarius, ada Taurus, Virgo, Capricorn, ada Pisces, Scorpio, Cancer. Jadi semua zodiak ada di sini gitu ya. Lengkap. Tuh untuk inisial ada C, ada E, ada B, ada Z, ada N, ada E lagi. Oke, jadi inisialnya ada C, E, B, Z, N, E. Kalau misalnya inisial kalian gak ada di sini, it's okay, nggak apa-apa. Ini kan general reading ya, gitu. Jadi ya energi yang paling besar yang masuk ke sini, gitu. Jadi ya, it's okay, nggak apa-apa. Kita lihat, aku udah lama banget gak pakai ini. Ada, kita lihat apa temanya. Family, oke. Kamu mungkin bakalan lebih banyak ngabisin waktu bersama family atau keluarga gitu ya di tahun-tahun ini gitu ya. Jadi kalian bisa berbagi. Tadi kan aku bilang kamu ada kemungkinan untuk bisa berbagi secara materi ya, secara uang, secara itu. Jadi materi kamu bagi-bagi sama family gitu ya, ngabisin waktu mungkin makan bareng, dinner atau segala macem, atau liburan sama family kayak gitu. Wiser, oke. Di tahun ini kamu bakal dikasih lebih banyak atau lebih bijak lagi dari sebelumnya gitu. Mungkin kamu dulu nggak terlalu bijak untuk ngatur uang, atau nggak terlalu bijak untuk ngadapin seseorang, atau nggak terlalu bijak untuk ngadepin problem. Tapi setelah kamu bisa ngelaluin si exhausted ini nih, si 10 ini nih, angka 10 ini, itu bisa gitu, bisa lebih bijak lagi ya, otomatis gitu. Oke. Aku kira cukup untuk PL1, semoga menghibur. Kalau misal kalian pengen readingnya lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin di description box. Sorry kalau misalnya ada noise, suara-suara. Soalnya aku lagi nyalain kipas angin, panas gitu. Oke, kebetulan aku lagi ada promo ya, Rp80.000 untuk satu pertanyaan berupa voice note dan foto shuffle card. Oke, sampai jumpa di readingan Regina selanjutnya. Bye. Hello, bagi kalian yang pilih PL nomor 2 itu adalah lapis lazuli. Kemungkinan tahun 2022 ini bakal ada awakening atau ascension. Bagi kalian yang sudah awakening, berarti kalian tinggal ascension aja gitu. Ada peningkatan dari segi supra.
entah itu clairsentience, entah itu clairvoyance atau claircognizance, yang kayak gitu jenisan. Kalau misalnya seandainya kamu nggak punya clairsentience atau clair kayak gitu, nggak apa-apa, itu oke. Mungkin aja di tahun ini kamu bakal lebih sensitif lagi akan sesuatu yang sifatnya nggak nyata, maksudnya metafisik gitu ya, maksudnya kayak nggak bisa dilihat secara mata manusia gitu, maksudnya kayak gitu. Oke. Di sini ada Five of Wands, ada Ten of Pentacles, ada Seven of Pentacles. Oh, ini banyak banget, ada Ten of Cups, ada Queen of Wands, ada... Wow. Oke, ini kayaknya kita atur. Ya, nggak muat deh. Ya, semoga kalian bisa dapat poinnya. Yang pasti di sini ada Five of Wands, nggak masuk frame. Ada Ten of Pentacles, ada Seven of Pentacles, ada Ten of Cups, ada Queen of Wands, ada King of Wands. Oke. Jadi kalau secara keseluruhan overall 2022 tentang kehidupan kamu, itu kamu tuh mungkin aja ada perbedaan dari segi apa yang kamu pengen sama apa yang kamu pengen sama apa yang jadi kebutuhan kamu. Jadi kayak mungkin aja kayak kamu tuh sebenarnya hati tuh pengennya ini gitu, tapi keadaannya nggak memungkinkan, misalnya kayak gitu. Ada beberapa hal. Terus mungkin juga pikiran kamu mungkin sering overthinking gitu, tapi hati kamu bilang santai-santai gitu. Jadi kayak ada peperangan, ada sedikit peperangan nih gitu antara pikiran sama hati kamu kayak gitu. Jadi kamu harus bisa milih-milih, atau kamu harus bisa nanganin tuh gimana caranya si mind, body, and soul gitu tuh kan, kayak pikiran, badan sama hati kamu tuh bisa seimbang semua kayak gitu, bisa satu harmoni gitu ya. Terus di sini juga ada Ten of Pentacles gitu. Congratulations, karena kamu bakalan terpenuhi banget di 2022 ini. Kamu gak akan ngerasa kekurangan gitu, dari segi materi ya, dari segi uang, dari segi apa ya, dari segi pokoknya intinya dari segi material world itu kamu gak bakalan kekurangan. Terus di sini juga ada Ten of Cups. Entah kenapa tadi di PL1 pun dia angka 10-nya keluarnya di hal-hal yang agak-agak berat. Tapi kalau yang ini di PL2 ini 10-nya atau angka 10-nya itu adanya di hal-hal yang menyenangkan gitu justru. Di sini ada Ten of Cups, berarti kamu kemungkinan bisa ngerasain terpenuhnya secara batin hati kamu secara cinta kayak gitu ya. Kalau kamu seandainya udah punya pasangan nih, kamu bakalan lebih deket lagi, kamu bakal lebih kayak yang have fun kayak gitu, karena mungkin aja sebelumnya kamu belum nggak terlalu deket banget gitu ya, nggak terlalu ngabisin waktu bareng, tapi kamu di tahun-tahun ini bisa ngabisin waktu bareng sama doi kayak gitu. Bagi kalian nih misalnya yang pengantin baru misalnya kayak gitu ya, kamu bisa dapetin bayi kamu bisa dapetin anak nih di tahun ini gitu ya, memang yang lagi nunggu-nunggu nih, misalnya kalian ya lagi nunggu-nunggu anak gitu. Terus di sini juga kamu bisa di tahun ini bisa menikmati hasil jerih payah kamu gitu loh, yang mungkin di tahun-tahun sebelumnya gitu nggak muncul, tapi di tahun ini muncul kayak gitu ya. Di sini aku lihat ada Queen of Wands sama King of Wands. Congratulations sekali lagi untuk kalian yang jomblo, untuk kalian yang memang belum punya pasangan, kamu mungkin bisa married di tahun ini gitu loh. Kamu menemukan pasangan kamu yang memang cocok sama kamu. Queen of Wands sama King of Wands kan soulmate ya, emang udah pasangan ya gitu loh, yang benar-benar bisa bikin kamu tuh jadi the best version of you gitu. Terus kamu juga sama dia juga emang mirip gitu ya, maksudnya miripnya karena kalian benar-benar pasangan ya kayak gitu, klopnya sama dia gitu. Kamu sama-sama pintar, sama-sama menarik gitu kan, terus sama-sama punya integritas yang tinggi juga gitu. Kamu sama dia juga kayak ibaratnya power couple gitu loh. Orang kalau ngelihat kamu jalan sama dia itu udah kayak yang
wih gitu tuh, walaupun mungkin aja gitu tuh kalian ngerasa kalian tuh dari segi fisik biasa aja, jalan biasa aja, pakai penampilan juga biasa aja, mungkin kayak gitu, ngerasa kayak gitu. Tapi orang lain ngeliatnya wow gitu, auranya bagus banget nih gitu, power couple lah, jadi kayak pasangan yang sangat powerful banget dilihat orang kayak gitu. Em, tapi yang aku lihat sih kalau King of Wands sama Queen of Wands udah pasti stylish, udah pasti enak dilihat sih gitu. Oke, kalau kalian nontonin laki-laki berarti kalian dapat perempuan yang memang potensial gitu loh, udah bukan potensial lagi, emang pasangan kamu gitu ya, jodoh kamu mungkin gitu kan. Dan kalau misalnya kalian nonton ini perempuan, kemungkinan jodoh kamu datang di tahun ini gitu. Kalian bisa merit tuh. Merit, bikin keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Yang kayak gitu, karena kalian, aku ngeliatnya di sini ringan, sangat ringan gitu. Jadi kayak bener-bener di blessing kayak gitu. Jadi kalaupun ada masalah, ya nggak bakal berasa banget lah kayak gitu, karena blessingnya sama Tuhan tuh ditutup sama blessing Tuhan tuh seketika gitu loh. Jadi nggak usah khawatir soal yang kayak gitu tuh ya. Apalagi ya, untuk karir juga kalian bakalan nikat kok gitu. Untuk karir sendiri kamu bakalan dapetin posisi yang kamu incar-incar gitu ya. Untuk yang studi juga nggak usah khawatir gitu loh, karena nilainya juga bakalan bagus gitu. Jadi nggak perlu khawatir lah intinya kayak gitu. Ini enak banget nih, tahun-tahun yang memang kayak kamu tuh bakal bersyukur setiap harinya gitu di tahun ini nih gitu. Di sini ada karmic relationship, ada addiction, ada sunglasses. Oke. Jadi kalau untuk dari segi cinta ya, dari segi cinta tadi aku bilang jodoh kamu datang dan kamu bisa nikmatin semuanya kayak gitu, karena memang sebelumnya kamu sudah ngerasain atau sudah ada di karmic relationship, dan karmic relationship kalian tuh bikin kalian turmoil, bikin kalian kayak wow gitu tuh. Kenapa sih cinta itu begini gitu tuh, kalian tuh kayak lagi skeptis banget gitu loh sama cinta gitu tuh. Mungkin aja ya sekarang juga gitu kan, kamu lagi kayak aduh nggak percaya lagi deh, apakah jodoh saya ada gitu kan, apakah saya bakal nikah atau enggak, misalnya kayak gitu. Itu tuh itu tuh efek-efek ya, itu ada Tuhan mau nguras energi kamu, nguras energi lagi, nguras hati kamu dulu untuk datangkan jodoh kamu ini gitu loh. Jadi kalau kalian kemarin patah hati gitu kan ya, itu kayak karena mau ada yang datang gitu, dan harus dibersihkan dulu energinya sama Tuhan gitu ya. Kenapa kamu dikasih orang-orang yang mungkin nyakitin kamu, atau orang yang memang nggak pas buat kamu tapi kamu tetap kejar kayak gitu ya. Kamu mungkin punya addiction untuk tetap stalking dia, mantan kamu nih, atau orang yang udah nyakitin kamu, ibarat kayak gitu. Kamu kayak kepo aja apakah dia merasakan hal yang sama atau gimana kayak gitu. Mungkin aja kamu masih seperti itu gitu. Jadi ya aku bisa saranin sih untuk tahun ini, kalau kalian pengen dapetan hadiah dari Tuhan, atau kamu pengen datangkan jodoh kamu, atau kamu misalnya pengen rumah tangga kamu baik-baik aja, udah deh gak usah lihat yang ke belakang. Toh yang di belakang juga karmik, bukan soulmate kamu, bukan twin flame kamu, ibarat kayak gitu. Karma itu bagian dari karma kamu, jadi wajar dilepas pun gitu loh. Tuhan tuh karena mau kasih yang hadiahnya gitu loh, karena kamu sudah bersedia untuk dipertemukan dengan karmik kamu gitu sebelum-sebelumnya kayak gitu ya. Dan jadi dihilangkan codependennya, atau dihilangkan ketergantungannya gitu loh untuk stalking, atau untuk kayak memantau atau nanya-nanya atau gimana-gimana ke orang lain tentang dia ya, yang udah nyakitin kamu atau yang sudah lost contact sama kamu kayak gitu. Karena kemarin-kemarin tuh karmik, kamu mau disiapin yang baru loh, kamu mau disiapin yang memang cocok untuk kamu, ini pasangannya kamu gitu. Masa sih kamu mau tunda-tunda gitu kan? Kasihan loh, dia udah ready, berarti dia udah ready untuk datang ke kamu, tapi kamunya malah ngeliatnya ke yang masa lalu gitu. Jadi jangan lihat-lihat ke belakang gitu loh. Terus ini ada where am I with my health goals, where do I want to be, why am I not there, what will it take for me to feel well. Oke, jadi ini ada 3 poin dari sini untuk overallnya 2022. Pertama, dimana aku dengan tujuan yang sehat. Maksudnya tujuan sehat kamu tuh apa sih gitu ya, dimana sih gitu tujuan kamu yang sehat. Tujuan kamu yang sehat kayak gini,
ketika kamu udah nentuin nih kamu tuh pengennya apa, terus tujuan kamu, misalnya goals kamu, kamu pengen punya rumah atau kamu pengen punya rumah tangga yang begini, kamu udah sampai mana gitu loh, kamu udah sampai mana menuju tujuan kamu itu, kayak gitu. Jadi kamu harus refleksi dulu, tanya ke diri sendiri di tahun ini sudah sampai mana gitu. Apakah kamu mundur dari cita-cita kamu karena kamu patah hati kayak gitu kan? Apakah kamu maju terus kayak gitu. Jadi kamu harus cek dulu. Kalau misalnya seandainya kamu sudah menemukan diri kamu maju ke arah tujuan kamu yang sehat itu gitu ibaratnya gitu ya, berarti kamu tinggal tunggu aja, nggak akan lama lagi kok, cuma dalam jangka waktu 2-3 bulan juga udah datang blessing kamu kayak gitu ya. Terus kemana aku pengen jadi kamu tuh pengen jadi apa gitu loh. Kamu pengen jadi, misalnya kamu punya cita-cita untuk jadi artis misalnya gitu, atau kamu punya cita-cita untuk jadi pebisnis atau lain-lain. Apakah kamu sudah jalan ke arah itu kayak gitu ya. Kalau misalnya kamu belum ada jalan ke arah sana, kenapa kamu belum ke arah sana kayak gitu, kenapa kamu belum bisa napakin selangkah ibarat kayak gitu ke arah cita-cita kamu. Jadi terus kamu juga harus tanya tuh, apa yang bisa bikin kamu ngerasa baik-baik aja gitu loh, apa yang bikin kamu bisa ngerasa aman gitu loh dengan hidup kamu kayak gitu. Jadi kamu harus sering-sering tanya hal-hal seperti itu gitu. Kamu udah ngerasa nyaman atau belum? Kamu sudah sampai di tujuan kamu atau belum? Kalau misalnya belum, kenapa kamu belum sampai ke sana? Apakah kamu memang menunda-nunda kayak gitu kan? Kayak kamu ada kebiasaan untuk menunda-nunda hal kayak gitu. Misalnya nanti aja deh, nunggu ini, nunggu uangnya ada, nanti dulu deh, nunggu orang lain begini, nanti deh, nunggu gini-gini. Apakah kalian sering yang kayak gitu? Jadi kalau misalnya kalian sering kayak gitu, dikurang-kurangin gitu loh, karena blessingnya itu tuh ketunda gara-gara kalian tuh nggak mau napakin satu langkah untuk menuju tujuan kamu kayak gitu, karena kamu menunda, atau kamu mungkin terlalu banyak ketakutan, terlalu banyak anxiety, takut, kalau saya jalan nanti di jalan ada ini gimana kayak gitu, kalau misalnya saya begini nanti kalau nggak diterima gimana kayak gitu. Jadi kayak mungkin banyak ketakutan, dihilangkan dulu, di-healing dulu ketakutannya gitu ya, karena nanti blessing kamu bakal datang nih di tahun ini, karena ini energinya ringan loh. Jadi sayang kalau misalnya seandainya energinya sangat bagus tapi kamunya masih tetap terjebak sama ketakutan kamu kayak gitu. Jadi dihilangkan kalau bisa ya gitu. Untuk tahun ini PR itu. Oke, untuk inisialnya ada D lagi, ada K, ada U, ada A, ada E, ada N, ada K lagi, ada M, ada X. Oke, jadi inisialnya ada D, ada K, ada U, ada A, ada E, ada N, ada K, ada M, ada X. Jadi itu inisialnya. Kalau misalnya nggak ada di inisialnya pun nggak apa-apa, it's okay, karena mungkin ada zodiaknya. Dan zodiaknya itu di sini ada Aries, Leo, Sagittarius, ada Taurus, Virgo, Capricorn, ada Pisces, Scorpio, Cancer. Oke, jadi water sign, earth sign, sama fire sign di sini gitu. Tapi kuatnya di fire sign karena memang couple-nya atau pasangannya ini adanya fire sign. Berarti Aries, Leo, Sagittarius gitu. Oke, aku mau coba ngambil clue lagi. Aku udah lama banget gak pakai ini. Change. Oke. Bakal ada perubahan. Karena earth sign kayaknya bakal ada perubahan deh, changing. Itu memang earth sign. Soul. Oke. Kamu bakal ketemu sama soulmate kamu dan kamu bakalan sering sering nemuin hal-hal atau sering nemuin wisdom atau pengetahuan tentang jiwa kamu. Terus ada manifested. Oke, apapun yang kamu minta di tahun ini, apapun yang kamu manifestasikan di tahun ini bakalan langsung dikabulkan atau bakalan langsung dikasih. Walaupun jangka waktunya nggak langsung hari itu ada gitu. Mungkin aja ada beberapa orang yang memang sekuat itu gitu untuk nariknya. Jadi satu hari langsung tiba-tiba ada yang kamu misalnya pengen minta uang, tiba-tiba
tiba-tiba sama Tuhan tuh ada dikirimkanlah orang untuk ngasih kamu komisi atau apa kayak gitu. Nah, ada juga yang seperti itu, tapi kalau misalnya seandainya memang jarak waktunya sebulan 2 bulan, it's okay, nggak apa-apa kan gitu. Yang penting kalian bisa terkabulkan kan gitu. Apapun yang kalian minta, kalian bisa dikabulkan gitu. Jadi di sini juga ada perubahan intinya ada perubahan, entah itu perubahan kalian secara fisik ya kayak gitu. Mungkin aja kamu bakal lebih sehat kayak gitu ya. Terus ada juga perubahan, mungkin kamu berubah yang tadinya kerja di sini terus resign pindah kayak gitu. Jadi banyak banget perubahan yang prosesnya cepet kayak gitu. Dan kamu nggak perlu khawatir sama perubahannya kayak gitu ya. Oke, aku kira cukup untuk PL2, semoga menghibur. Kalau misalnya kalian pengen readingnya lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin di description box. Kebetulan aku lagi ada promo 1 pertanyaan Rp80.000 untuk berupa voice note dan photo shuffle card. Oke, sampai jumpa di reading Regina selanjutnya. Bye. Hello, bagi kalian yang pilih PL nomor 3 yaitu ada clear cards. Jadi kemungkinan di tahun ini keseluruhannya kamu bakal lebih dapat kejelasan gitu ya. Segala sesuatunya jelas. Mungkin aja kamu lagi nungguin kejelasan dari seseorang, kamu bakal dapetin di tahun ini kayak gitu. Ataupun kamu mungkin bertanya-tanya sama Tuhan, ada pertanyaan-pertanyaan dalam otak kamu, itu bakal dijawab di tahun ini kayak gitu ya. Di sini ada 5 of Cups, ada 3 of Wands, ada Judgment, ada The Tower, ada Page of Swords. Di tahun ini kemungkinan kamu bakal lebih agak-agak mellow ya, lebih agak-agak mellow karena memang ada The Tower moment di sini kayak gitu. Ada The Tower moment, terus akhirnya kamu mikirin ini salah saya atau gimana kayak gitu. Jangan ngerasa kayak menyesal gitu loh, kayak kenapa nggak gini ya, kenapa nggak gitu ya, kenapa ya, pokoknya lebih banyak murungnya gitu tuh. Jadi hal-hal yang memang kamu tuh sekarang tuh lagi nunggu keputusan kan gitu lah, keputusan di tahun-tahun itu tuh kamu lagi nungguin keputusan. Aku nggak tahu ini tentang apa ya, tapi kan tadi juga dari indikator pertamanya itu ada clear course, berarti kejelasan, dan sekarang lagi nunggu keputusan. Jadi putusan kejelasan atau gimana ya, mungkin apakah kamu lagi dalam persidangan atau gimana kayak gitu ya, atau lagi ngadepin sesuatu yang lagi nggak jelas dan sekarang akan di tahun ini tuh bakal diputuskan gitu loh, maksudnya kayak dijawab gitu. Kamu ini lagi nunggu kan, lagi nunggu sesuatu, mantau sesuatu dari jauh gitu, walaupun dengan ada rasa penyesalan sedikit gitulah akan sesuatu gitu. Dan itu udah sedikit mengguncang mental kamu juga, kayak yang banyak banget aduh gimana ya gitu, banyak banget anxiety-nya mungkin kayak gitu. Tapi kamu bakal lebih gunain otak kamu lebih banyak dibandingkan perasaan kamu lebih banyak di tahun ini, karena ada 2 bentrokan sih di sini ya. Jadi kadang kamu ada momen dimana kamu tuh sangat menyesal banget, atau kamu tuh kayak ya kehilangan, kayak yang nggak bisa ngelihat ibaratnya potensi di luar sana, atau nggak bisa ngelihat blessing dari Tuhan gitu yang Tuhan berikan. Kadang kan Tuhan ngasih blessing itu di saat-saat sulit ya, maksudnya kayak blessing in disguise gitu loh. Jadi kayak anugerah yang terselubung gitu loh di balik momen gak enak gitu ya, dan kamu tuh belum bisa ngeliat ke situ kayak gitu. Jadi di satu sisi juga kamu kadang-kadang ada posisi di mana logika kamu tuh terus jalan gitu loh. Itu loh menurut aku sih kayak yang sampai, jadi kamu tuh belum bisa menempatkan gitu loh. Di satu situasi kadang-kadang kamu terlalu baper, di satu situasi kamu terlalu logik gitu loh. Jadi kayak aku bisa saranin kalau misalnya kalian ngadepin sesuatu yang memang urusannya dengan legal stuff atau dengan kayak jenisan persidangan, atau kayak jenisannya hal-hal yang sifatnya tuh perlu otak, ya pakailah otak gitu loh. Kalau misalnya ini berurusan dengan perasaan kamu, misalnya sama pasangan kamu, ya kamu pakai perasaan kamu juga kayak gitu. Jadi jangan sampai ketika lagi berurusan sama pasangan kamu justru pakai logikanya kamu lebih banyak kayak gitu, karena kan itu urusannya dengan perasaan ya. Tapi kalau misalnya kamu giliran lagi ada
urusan dengan kantor atau gimana, kamu terlalu baper gitu. Jadi harus bisa nempatin ya kayak gitu, karena rawan banget nih gitu. Di tahun-tahun ini rawan banget kesalahpahaman, rawan banget kayak kamu jadi nyalahin diri kamu sendiri kayak gitu. Walaupun nggak di tahun ini, mungkin di tahun-tahun yang lalu, dan energinya masih ada di tahun sekarang kayak gitu ya. Jadi kayak berkelanjutan gitu loh, seperti itu. Dan di sini ada abundance, di sini ada camera, di sini ada the runner. Oke, jadi di tahun ini untuk kamu diminta untuk jangan terlalu lari dari masalah kamu ya. Jangan terlalu lari dari apa yang harusnya kamu hadepin kayak gitu. Karena di sini ada fear of intimacy, jadi kamu tuh kayak takut gitu loh, kayak takut untuk terlalu dekat sama orang kayak gitu ya. Terus kayak kamu tuh terlalu kayak ngedengerin ego kamu kayak gitu ya. Dan kamu lari dari seseorang kayak gitu, lari entah seseorang entah apapun itu masalah kamu ya kayak gitu. Kamu jangan lari dari masalah kamu, oke? Adepin kayak gitu. Kalau kamu seandainya lari dari seseorang karena kayak aku nggak bisa terlalu deket-deket sama dia, aku nggak tahu kenapa aku pengen lari terus misalnya kayak gitu, kamu jangan lari kayak gitu. Kamu itu takut sama terlalu deket sama orang kayak gitu. Kamu berarti punya luka atau kamu punya sesuatu yang belum bisa kamu healing sebelumnya kayak gitu. Tentang mungkin aja kamu dulu terlalu mungkin orang tua kamu mungkin terlalu gimana ya, terlalu sering banget nolak kamu, atau terlalu kayak keras banget dan gak pedulin kamu, sampai akhirnya kamu kalau misalnya dideketin sama seseorang tuh kayak yang am I deserve this gitu. Apa aku ketika ada orang yang memang ngasih cinta ke kamu ngerasa kayak kamu gak pantas untuk itu gitu. Jadi jangan sampai kayak gitu ya. Kamu pantas untuk cinta, kamu pantas untuk deket sama orang lain kayak gitu. Jadi jangan batasin diri kamu kayak gitu. Terus tetap kamu bakal dapet abundance nih di tahun ini, bakal dapet anugerah gitu. Anugerahnya nggak cuma apa ya, dari segi uang aja gitu loh, tapi dari segi kayak yang semua urusan kamu dipermudah kayak gitu. Kamu tuh gampang banget manifestasi apa yang kamu mau gitu loh. Dan kamu tuh gak bisa bersyukur banget akhirnya bisa bersyukur banget sama Tuhan gitu loh, atas apa yang beliau berikan ke kamu kayak gitu di tahun ini. Walaupun memang kamu ada sedikit goncangan gitu ya di tahun ini, tapi Tuhan gak lupa soal hadiahnya gitu. Tuhan gak lupa soal blessingnya kayak gitu. Terus kamu juga dipaksa untuk di tahun ini tuh dipaksa untuk kayak belajar dari masa lalu kayak gitu. Karena mungkin aja di tawar momen ini segala sesuatu atau ketakutan kamu atau hal-hal yang bikin kamu gak enak, hal-hal bikin kamu menyesal itu malah dinaikkan lagi ke permukaan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk bisa di healing, tujuannya untuk bisa dikosongkan kayak gitu gelasnya kayak gitu ya. Nanti diisi lagi yang baru ibaratnya kayak gitu. Jadi biarin aja itu yang lalu-lalu ya lalu gitu. Jadi cuma dijadikan pelajaran aja hal-hal yang gak enaknya gitu ya. Terus di sini juga ada to whom am I comparing myself right now. Jadi di tahun 2022 ini ada tendensi kamu bakal bandingkan diri kamu dengan orang lain kayak gitu ya. Inilah kenapa kamu merasa kayak nyesal, oh kenapa saya nggak kenapa saya nggak ngikutin teman-teman aja ya, kenapa nggak saya begini, kenapa nggak saya begitu gitu. Kamu ada tendensi untuk ngebandingin gitu, walaupun nggak sering, tapi mungkin aja terlintas dalam pikiran kamu tiba-tiba gitu. Coba aja saya ikut ini, coba aja saya ikut ini gitu. Jadi ada banding-bandingin gitu loh. Jadi tolong jangan banding-bandingin diri kamu dengan orang lain, karena kamu punya timeline sendiri, kamu punya divine timing kamu sendiri. Jadi ya percaya aja kalau Tuhan tuh selalu kasih segala sesuatu yang kamu lakukan sekarang itu sudah ada jalurnya dan sudah di apa ya, ibaratnya diarahkan loh sama Tuhan ke situ. Jadi jangan bandingkan jalan kamu dengan jalan orang lain kayak gitu. Karena kalaupun kamu pakai jalan orang lain, kamu nggak akan bisa dapat kesuksesan di sana karena bukan jalan kamu kayak gitu ya. Oke, jadi jangan banding-bandingin. Gitu. Tahun ini tuh saatnya merefleksi diri, apakah saya membandingkan diri saya dengan orang lain atau enggak kayak gitu.
Inisialnya ada T, ada C, ada Z, ada J, ada S, ada W, ada H. Oke, jadi inisialnya ada T, C, Z, J, S, W, dan H gitu. Ini inisial kamu. Kalau misalnya nggak ada, mungkin ada di zodiak ya. Ini ada Pisces, Scorpio, Cancer, ada Aries, Leo, Sagittarius, kayak gitu. Ada Libra, Aquarius, Gemini. Itu tadi ininya ya zodiaknya. Kalau misalnya nggak ada juga, it's okay, karena ini general reading. Oke. Aku mau coba lihat lagi di sini ada indikator lain. Siapa tahu. Aku udah lama banget nggak pakai gini. Wah, kebanyakan. Maaf ya, kebanyakan guys. Gimana nih kalian liburannya? Tahun baruannya gimana? Apa langsung kerja? Apa gimana? Kayak gitu ya. Karena kan DKI ditutup ya waktu tahun baru. Oke, di sini ada Crazy in Love. Oke, di tahun ini lucunya ketika kamu ngerasain hal-hal pisah dan lain-lain kayak gitu, kamu justru juga menemukan cinta juga gitu. Kamu mungkin bakal naksir sama orang di tahun ini, walaupun mungkin nggak jadian ya. Aku nggak ngeliat ada yang jadian-jadian, tapi menurut aku kalian bakal have a crush on someone gitu, suka sama seseorang. Ini ada Sakral Chakra, ini tentang shame itu, jadi confident gitu, tentang confident. Jadi yang perlu kamu olah ya, yang perlu kamu olah di tahun ini itu tentang gimana caranya kamu bisa lebih jatuh cinta lagi sama kehidupan kamu lebih bisa jatuh cinta mungkin sama seseorang ya gitu ya. Mungkin aja sebelumnya kan kamu fear of intimacy itu, kamu takut terlalu deket sama orang. Nah, kamu coba untuk bisa romansa lagi sama orang lain kayak gitu. Jadi kamu dicoba untuk itu, karena dengan cara seperti itu nanti rezeki kamu bakal lancar, bakal datang kayak gitu ya. Terus di sini juga ada Sakral Chakra itu tentang confident atau percaya diri. Jadi kamu mungkin aja punya ketakutan tertentu, tapi kamu harus naikin self love kamu harus bisa lebih pede lagi gitu. Karena ini kalau misalnya seandainya ini kalau misalnya keblok ya Sakral Chakranya, kamu bakal ngerasain kayak terlalu malu gitu loh, terlalu gimana kayak gitu. Jadi dihilangkan rasa malunya, dihilangkan rasa penyesalannya gitu kan, ibaratnya kayak gitu. Jadi lebih bisa percaya diri lagi gitu loh, jangan takut ya gitu. Oke. Aku kira cukup itu untuk PL3, semoga menghibur. Kalau misalnya kalian pengen reading lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp Ami di description box. Kebetulan aku lagi ada promo gitu ya, untuk satu pertanyaan berupa voice note dan Photoshop card itu Rp80.000 aja gitu ya. Oke, aku kira cukup. Sampai jumpa di reading Regina selanjutnya. Bye.